Selamat pagi, selamat siang, selamat malam rekan-rekan ASN, Sobat YouTube dimanapun berada. Ya, jumpa lagi bersama saya Tian Chandra, masih di channel kesayangan kita, yaitu ASN Mamar 2011 TC. Ya, pada kesempatan kali ini, sejak sekian lama tidak muncul, ya, saya ingin share mengenai rapat kami. Ya, rapat kami sangat serius membahas tentang skrip reportase. Ya, daripada memperpanjang kata, ya kita simak. Kita mulai sesuatu yang baru. Ini bukan untuk sesuatu yang negatif, tapi saya kepingin kita semua terlibat dan bisa dalam segala macam bentuk pekerjaan yang ada di setiap subbagian. Teman-teman, jangan terima itu dengan sesuatu yang menjadi beban sekali. Tapi ini jadi sebagai salah satu motivasi kita untuk bukan kenapa dia bisa, kenapa saya tidak bisa, tapi kita harus bisa segala hal. Dia punya tujuan besarnya adalah saya tuh kepingin bahwa kita jangan berpangku pada satu orang dalam melaksanakan pekerjaan. Kita semua harus bisa. Untuk mencakup itu, karena kita surancang kemarin untuk empat orang dengan 4 OPD, termasuk Bank NTT, kita buat menjadi 3 tapi 2 orang. Jadi ada 1 orang. Tambah Bang Beri. Beri itu menyalurkan yang mahasiswa punya. Hah? Iya, mereka yang Bank NTT itu hanya untuk masyarakat miskin dan UMKM. Oh ya sudah, oke deh. Berarti tetap jadi 4 nih. Yeah. Jadi modelnya seperti kalau tidak 1 orang, bisa juga 2 orang. Kita syuting pertama itu kan mulai dengan papan nama atau papan nama kantor itu. Jadi ada orang yang di situ, dia yang mengantar masuk ke dalam. Nanti saya jelaskan di OPD juga seperti itu. Baru di dalam itu sudah ada pewawancara dan kadisnya. Jadi bisa kolaborasi antara pengantar dan pewawancara. Jadi bikin sefleksibel mungkin. Ingat, intinya jangan pernah malu terima koreksi. Karena kita semua dari belum tahu menjadi tahu. Tidak mungkin orang tuh langsung tahu. Tapi kita sama-sama belajar supaya ke depan apabila 1 tidak ada, 1 bisa isi. 1 tidak ada, 1 bisa isi. Saya pikir itu saja. Saya ke OPD dulu. Selamat pagi. Dilanjutkan oleh si Chris dan mulai latihan kamu. Masuk ke tol. Itu ambil kunci sana. Baik, selamat siang teman-teman. Melanjutkan apa yang Pak Kabak sampaikan tadi, bahwa pekerjaan kita berikutnya ini adalah tentang berita bantuan sosial tunai ini terkait masyarakat yang terdampak oleh COVID-19. Jadi mungkin langsung kepada teknis saja nanti. Seperti yang sebelum rapat sebelumnya, Pak Kabak menginginkan ada nuansa lain. Jadi dalam skrip yang sudah saya buat dan saya WA ke teman-teman ini, bahwa kita nanti ada 4 presenter yang duduk di meja ini yang menyampaikan berita ini. Begitu. Nanti secara bergantian. Tinggal nanti disesuaikan siapa yang membuka, kemudian siapa yang melanjutkan, dan siapa yang masuk kepada siapa yang masuk ke dalam inti berita. Nanti intinya dibagi dalam 4 orang. 4 orang di antara kita ini nanti akan menjadi presenter. Begitu. Yang ada di studionya. Sedangkan yang reportasi yang di lapangan nanti itu ada 4 orang juga, yaitu yang di Dinas Perindakop,
Dinas Sosial sama Bank NTT dan Bank BRI ya. Mungkin yang jadi presenter ini nanti lazim kita buat. Sudah sering kita buat. Tapi yang ini nanti, ini insert video bupati ini hanya ada 2 kali saja. Sedangkan untuk Kadis Sosial laporannya sampai pada Bank NTT itu semua nanti dibacakan oleh presenter. Narasinya dibacakan semua, nanti di videonya itu hanya menampilkan sekilas saja tentang mereka. Nah, baru nanti di lapangan itu yang baru muncul nanti para kadis ini. Nah, jadi istilahnya kita ini memberitakan berita kemarin itu, kemudian menanyakan perkembangan yang saat sekarang. Ya. Nah nanti kalau Pak Kabak kemarin memberi keleluasan ke kita untuk memberanikan diri, saya ambil bagian yang mana. Jadi tanpa harus beliau tunjuk. Ya saya berharap pada kesempatan siang ini kita sudah memutuskan saya harus mengambil bagian yang mana. Ya. Itu yang tentang presenternya, kemudian yang wawancaranya nanti sana. Karena Pak Kabak minta juga kita semua terlibat untuk 4 ini. Jadi mungkin kalau di skrip ini kan kelihatan memang bahasa-bahasa kaku, tapi ini hanya sekedar acuan kita. Tetap nanti bagaimana seorang presenter begitu yang dengan improvisasinya. Yang penting jangan terlalu kelewat durasi juga improvisasinya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi saya tidak menentukan orang siapa di antara kita. Jadi pesan Pak Kabak jelas, harus di antara kita ini memberanikan diri ambil yang mana. Ya. Apakah ambil yang menjadi presenter di lapangannya, reporter di lapangan, atau yang menjadi presenter beritanya. Yang pastinya kita semua terlibat. Kalau yang lapangan kan saya sudah ditentukan kemarin. Belum. Ya, maksudnya begini, belum difix karena misalnya Om Iduni di Dinas Mandat. Terus kan ada hanya tinggal penempatan. Ya, saya sebutkan saja yang dikatakan oleh Pak Kabak kemarin bahwa Om Fridus, Pak Yonas, Pak Seli Dengan Om Flo. Om Flo. Dan kalau 5 kan pas Enu 1, Pinri. Tapi Anu nanti anunya juga. Pak Kabak bilang kemarin mendampingi para pria. Saya asal menggol. Jadi Kayak semacam sini kan. karena ini juga baru buat kita ya. Tidak mesti tunjuk orangnya siapa ini siapa itu, kita terlibat semua. Dan setelah kita belajar. Karena jangan sampai sebentar kita tunjuk orang begini, sampai di lapangan dia kaku habis juga. Ya, siap semua. Artinya kita semua siap. Tapi yang lebih siap saya pikir yang ditunjuk itu termasuk Nuterin dengan Luasti. Dan sampai begini kita memaksa, pada akhirnya ngabur juga. Betul. Ngabur juga. Itu benar. Maksudnya begini. Iya betul. Benar yang benar yang ditunjuk itu 4 orang ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita semua ini ambil bagian. Ya. Kan ini tahap percobaan. Kalau macam kemarin kan tunggal dan Nuterin dengan Wasti itu. Itu kan lalu. Tapi sekarang ini melibatkan kita semua, sehingga semua kita turun ke dinas mana, kira-kira siapa yang ini. Jangan sampai Om Yonas sampai salah tergrogi saya ngomong. Contoh. Tapi Om Yonas bisa. Bisa. Tapi
keterlibatan kita semua. Ya. Karena ini baru buat kita. Pemain togel bisa Baru semua. tahu kan, semuanya turun beri support Ya, toh. ya itu yang bagus. Baik. Tapi setidaknya Pak Kabak Bahasa, sudah ya. mengeluarkan bahasa untuk empat orang. teman-teman ini. Ya. Toh. Nah, sekarang gini, karena beliau minta laporan. Bagaimana yang di presenter ini? Kan beliau pinginnya ini, kalau saya kemarin ini bilang empat orang saja, 3 orang saja Pak Kabak. Tapi beliaunya minta kita semua duduk sama di meja ini. Ya. Jadi mungkin yang butuh karena saya bilang kemarin itu fokus di 3 orang, tapi beliaunya minta banyak orang. Jadi mungkin ya duduk macam Indonesia doa. itu kemasannya lain lagi. Iya. Saya lebih condong kepada kalau kita mau contoh itu gaya beritanya siapa Indonesia Morning Show kan itu. Jadi ada 3 presenter di sana, dikasih skrip ke mereka, tapi dengan improvisasinya mereka di meja bundar itu menyajikan berita. Tapi ada skripnya, kemudian ada reportasenya, begitu. Tapi memang kalau saya lihat kan macam satu persoalan itu dikupas oleh mereka 3 itu, dikupas oleh mereka 3. Jadi setelah Findri misalnya, Findri habis buka disambar sama yang lainnya, kemudian disambar juga sama, saling mengisi gitu. Nah baru nanti satu orangnya lagi yang akan mengantar kepada reportasenya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah tinggal kita sekarang tentukan siapa, memberanikan diri lah. Artinya supaya sebentar di laporannya misalnya Pak Ferry, aku catat kece atau bagaimana? Tergantung Pak ITB siapa sudah yang Ibu Teren ada pendapat? Ke Ibu Teren. Ibu Teren. Paling deteksi itu poin-poinnya saja. Tapi kalau presenter kan boleh kan kalau memang kita sambil pegang teks atau yang kayak kemarin. Iya, jadi memang ini kesannya itu tidak kaku seperti reportase hafal, tapi ini walaupun pegang teks tapi tidak terpaku. Tetap kamu harus menguasai ini persoalan. Jadi seperti yang saya bilang bahwa saya buat presenter 1, presenter 2 dan seterusnya itu sebagai acuan. Misalnya scene ini bicara tentang bupati ngomong. Ya setidaknya Kita sudah tahu jadi inti apa yang tinggal kita info yang apa yang ini tidak keluar jauh dari itu. iya, begitu saja. Saya yakin bisa lah. Jadi tidak seperti kali lalu kan lebih keluar suara altonya kan. Bupati Manggarai Barat. Nah, tapi ini nanti kemasannya saya ambil contoh. Selamat siang masyarakat Manggarai Barat, kembali saya sebut nama toh. Pada siang hari ini ingin memberikan informasi terkait perkembangan bantuan sosial tunai terhadap masyarakat terdampak gitu tuh COVID-19. Namun ada yang sambar gitu salah. Namun sebelum kita mengetahui perkembangan penyaluran BST tersebut, kita saksikan dulu liputan launching BST kemarin. Ya. Disambar sama siapa nih? Kalau seperti itu saya pikir tidak usah perkenalkan nama karena orang banyak toh banyak. Kalau sampai kayak misalnya si Findri, langsung saya sambung. Namun sebenarnya Findri tadi sudah memperkenalkan nama saya. Findri baru mending di penonton saja nama saja di bawah. Dia Findri tidak usah sebut namanya. Kembali kami tim Humas Begitu juga. Pro. Namun Sahabat Asti di bawah. Sahabat Humas Pro. Nanti bersama saya Asti. Namun kan tidak ini toh. Lebih bagus nama itu ada di bawah saja. Asti Emali. Ya, makanya pakai bahasa kami saja. Ya.
Artinya maksud saya tadi lebih kepada tidak tekstual Tapi kan apa pada saat apalah. dilempar ke ini reporter yang di lapangan, nah itu mungkin disebut Ada bahwa- pengantar tuh. Iya. Ya, hal Kan itu yang bagian harus belakang kita- ya, bagaimana skripnya saya kan ada. rekan saya yang rekan saya Fridus kayak gitu. Ya, akan melaporkan. Baru dia ambil dari. Namun sebelumnya perkembangan ini kita simak informasi launching BSD beberapa. Oh, gitu. Siapa yang reporter itu? Nona? Kayak begitu. Ya, kayak begitu. Jadi TV itu kan? Kayak TV. Tapi memang ini kan baru untuk kita tuh. Baru dicoba. Kita coba dan saya pikir teman-teman punya potensi untuk itu. Oke. Are you ready, bro? Yes. Ya, sekarang mana susu? Tos dulu. Dia punya apa? Mana mereka Yes, Kak. Itu tadi begini. Kalau kemarin saya kan hanya melanjutkan dari Pak Kabat. Pak Kabat tidak menentukan orang, tapi kemarin dia bilang kalau belum ada yang mau mengajukan diri, kestu saya. diperketat, diperkuat dan Jadi rekan-rekan ASN, protokol kesehatan. sekarang ini kita Bupati Gusti meminta agar sektor mencoba untuk membedah skrip berita, ya, dengan gaya masing-masing. Dan diperketat protokol kesehatan seperti menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak dalam setiap pelaksanaan tugas baru. Ya. ini sambung ya. Very penuh semangat. Dan perketat protokol kesehatan seperti mengenakan masker, cuci tangan dan jaga jarak. Ya, dan juga Bapak Idu semangat sekali membaca skrip. Masuk video. Siapa di sini? Ya. Sementara itu Harus bisa. BSD Bupati. Sementara itu terkait Intinya kami semua berpartisipasi. bantuan sosial yang diberikan. Semoga penyajian berita atau informasi ini berjalan dengan baik.